Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesugihan Berantai, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar kisah, tapi jejak dari perjanjian gelap yang tidak semua orang berani ungkap. Di sini, kita akan menyusuri kisah-kisah nyata tentang ambisi, keputusasaan, dan harga yang harus dibayar saat manusia memilih jalan pintas lewat dunia yang tak kasat mata. Matikan lampu, pasang headset kalian, dan pastikan kalian menonton sendirian karena apa yang akan kalian dengar malam ini mungkin lebih dekat dari yang kalian kira. Aku masih ingat jelas malam pertama itu, malam ketika semuanya berubah. Warung nasi gorengku yang dulu selalu sepi, yang bahkan sering membuatku bertanya-tanya kenapa aku masih bertahan, tiba-tiba jadi ramai. Bukan ramai biasa, tapi ramai yang entah kenapa sekarang terasa ganjil kalau ku ingat kembali. Namaku Raka. Sudah hampir 3 tahun aku berjualan nasi goreng di pinggir jalan kecil, tidak jauh dari perempatan yang lampunya sering mati. Tempat yang tidak strategis, kata orang-orang. Dan memang benar, setiap malam aku hanya duduk di bangku kayu panjang, menatap wajan kosong, menunggu pembeli yang jarang datang. Kadang satu malam cuma laku 2 porsi, kadang tidak laku sama sekali. Aku pernah hampir menyerah. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11. Jalanan sepi. Hanya suara dedaunan dan sesekali anjing menggonggong. Dari kejauhan aku sedang membereskan dagangan bersiap tutup. Lalu seseorang datang, seorang pria tua, langkahnya pelan. Pakaiannya lusuh tapi matanya tajam. Terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Dia duduk tanpa bicara. Aku sempat ragu, tapi tetap menyapa. "Pak, mau pesan?" Dia tidak langsung menjawab, hanya menatap wajan di depanku. "Masak yang paling enak yang kamu punya," katanya pelan. Nada suaranya dingin. Aku mengangguk dan mulai memasak. Anehnya saat aku memasak, aku merasa seperti dia terus mengawasi setiap gerakanku. Bahkan saat aku membalik nasi goreng, rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres. Setelah selesai aku menyajikannya. Dia makan perlahan. Tidak ada ekspresi. Aku menunggu, berharap dia bilang enak. Tapi dia hanya diam. Sampai akhirnya, setelah suapan terakhir dia berkata, "Besok akan ramai." Aku mengernyit. "Maaf Pak." Dia berdiri, menatapku lama. "Kalau kamu mau warung ini benar-benar hidup, jangan tanya terlalu banyak." Lalu, dia pergi, begitu saja, tanpa membayar. Aneh kan? Tapi entah kenapa, aku tidak mengejarnya. Seperti aku tidak bisa. Besoknya, aku datang seperti biasa. Dan benar saja, warungku ramai, sangat ramai. Orang-orang berdatangan silih berganti. Bahkan sebelum aku benar-benar siap membuka, mereka seperti sudah tahu, padahal sebelumnya tidak ada yang peduli. Aku kewalahan, tapi juga senang. Akhirnya, setelah sekian lama, warungku hidup. Aku bahkan tidak sempat berpikir tentang pria tua itu. Sampai malam berikutnya, pelanggan semakin banyak, tapi ada yang aneh, mereka tidak banyak bicara. Sebagian besar hanya datang, duduk, makan, lalu pergi, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Dan yang paling aneh, beberapa dari mereka datang saat sudah lewat tengah malam. Padahal biasanya, orang jarang makan nasi goreng jam segitu. Tapi mereka tetap datang, dan selalu pesan yang sama, nasi goreng, yang seperti kemarin. Padahal, aku tidak pernah merasa membuat sesuatu yang berbeda. Malam ketiga, aku mulai sadar sesuatu. Ada satu pelanggan yang aku yakin dia sudah pernah datang, bukan cuma sekali, tapi setiap malam. Duduk di tempat yang sama, memesan hal yang sama, dan tidak pernah menyelesaikan makanannya. Aku memberanikan diri bertanya, "Mas, makanannya tidak habis." Dia menoleh pelan, dan saat itulah jantungku seperti berhenti, wajahnya pucat, matanya sayu, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Sudah kenyang," katanya, padahal nasi gorengnya masih hampir utuh. Dia berdiri, dan saat dia pergi, aku melihat sesuatu di kursinya, bekas seperti tanah basah. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih detail, dan semakin aku melihat, semakin aku merasa ada yang salah. Beberapa pelanggan tidak punya bayangan. Beberapa lainnya tidak pernah terlihat datang, tapi tiba-tiba sudah duduk,
Dan yang paling membuatku merinding, setiap aku menutup warung dan menghitung uang, jumlahnya selalu lebih banyak dari yang seharusnya. Seolah-olah ada yang membayar, padahal aku tidak pernah melihat mereka memberikan uang. Aku mulai tidak bisa tidur. Setiap malam, wajah-wajah pelanggan itu muncul di pikiranku, tatapan kosong. Cara mereka makan, dan suara mereka yang pelan, hampir seperti bisikan. Lalu, malam itu datang lagi, malam ketika aku melihat pria tua itu lagi. Dia berdiri di seberang jalan, menatap warungku yang kini penuh. Aku menghampirinya. "Pak, ini semua karena Bapak ya?" Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak hangat. "Bukankah ini yang kamu mau?" Aku terdiam. "Iya, tapi ada yang aneh, Pak. Mereka bukan pelanggan biasa, kan?" Dia mendekat, sangat dekat, sampai aku bisa mencium bau tanah dari tubuhnya. "Kalau kamu ingin warung ini terus ramai..." Dia berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke mataku. "Kamu harus tetap memasak untuk mereka." "Siapa mereka?" Dia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, dan entah kenapa, membuat bulu kudukku berdiri. "Mereka yang tidak lagi punya tempat, kecuali di sini." Aku mundur. "Bapak maksudnya apa?" Tapi dia sudah tidak ada, hilang begitu saja. Sejak malam itu, aku mulai sadar satu hal, warung ini bukan lagi sekadar tempat jualan, dan para pelanggan itu bukan lagi manusia biasa, tapi aku sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Karena sekarang, setiap kali aku mencoba tutup lebih awal, selalu ada suara di belakangku, berbisik pelan, "Jangan tutup, kami belum makan." Dan yang paling membuatku takut adalah ketika aku mulai merasa aku tidak lagi memasak untuk manusia, tapi untuk sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Aku mulai takut pada warungku sendiri. Dulu, tempat ini adalah satu-satunya harapanku. Sekarang, justru jadi sumber teror yang tidak pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, sejak pria tua itu kembali muncul dan mengatakan, mereka yang tidak lagi punya tempat, aku tidak pernah merasa sendirian lagi di warung ini. Bahkan saat tidak ada siapa-siapa, aku tetap merasa diawasi. Malam berikutnya, aku mencoba bersikap normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti pelanggan-pelanggan aneh itu hanyalah perasaanku. Saja, tapi kenyataan tidak semudah itu. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Biasanya di jam seperti ini, pelanggan justru semakin banyak dan benar saja, satu persatu mereka datang, tanpa suara, tanpa langkah yang jelas. Seolah-olah muncul begitu saja. Aku sedang menggoreng nasi ketika sadar. Tidak ada suara motor, tidak ada suara pintu kursi ditarik. Tapi saat aku menoleh, 3 orang sudah duduk, diam, menatap ke arahku. Tanganku gemetar, tapi aku tetap memasak. Aku tidak berani menolak, tidak berani bertanya. Aku hanya ingin malam itu cepat selesai, seperti biasa. Salah satu dari mereka bicara. Suaranya berat, tapi kosong. Aku mengangguk tanpa melihat wajahnya. Entah kenapa, aku tidak ingin melihat mata mereka lagi. Saat aku menyajikan makanan, aku tidak sengaja melihat tangan salah satu dari mereka. Dan saat itulah, napasku tercekat, tangannya kotor, bukan sekadar kotor, seperti penuh tanah basah, dan ada bau busuk samar yang mulai terasa di sekitar warung. Aku menahan mual, aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi semakin aku berusaha tidak melihat, semakin jelas semuanya terasa aneh. Sendok yang mereka pegang tidak berbunyi saat menyentuh piring. Nasi goreng yang kumasak panas tidak mengeluarkan uap saat mereka makan. Dan yang paling mengerikan, bayangan mereka tidak ada. Aku hampir menjatuhkan wajan. Ini bukan lagi perasaan, ini nyata. Mereka bukan manusia. Aku mundur perlahan ke belakang warung. Jantungku berdegup kencang, kepalaku penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Tiba-tiba, aku mendengar suara dari belakang. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Kamu sudah tahu, ya? Suara itu, suara pria tua itu, aku membeku. Perlahan aku menoleh, dan benar saja, dia berdiri di sana, di dalam warungku, tanpa aku tahu sejak kapan. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Suaraku bergetar, dia tidak langsung menjawab, hanya melihat
Ai ke arah para pelanggan yang sedang makan. Mereka lapar, katanya pelan. Lapar apa? Dia tersenyum. Lapar yang tidak bisa dipenuhi oleh dunia mereka. Aku menggeleng. Aku tidak mengerti. Dia mendekat. Dulu, mereka seperti kamu. Aku terdiam, mencari makan, mencari hidup, tapi mereka tidak sempat mendapatkannya. Dadaku terasa sesak. Maksud Bapak, mereka sudah mati. Kata itu keluar begitu saja, datar, tanpa emosi. Aku mundur, langkahku lemas. Ini gila. Ini tidak mungkin. Tapi kamu melihatnya sendiri, kan? Aku tidak bisa menjawab, karena dia benar. Aku melihat semuanya. Tapi kenapa? Warungku. Dia menatapku dalam. Karena kamu yang membuka pintunya. Aku terdiam. Apa maksudnya? Dia menunjuk ke wajan. Masakanmu sejak malam itu bukan lagi sekadar makanan. Jantungku berdegup semakin kencang. Apa yang Bapak lakukan? Waktu itu, dia tidak menjawab, hanya tersenyum, dan itu lebih menakutkan dari jawaban apapun. Tiba-tiba, salah satu pelanggan berdiri. Kursinya tidak berbunyi, langkahnya tidak terdengar. Dia berjalan ke arahku, pelan, wajahnya masih pucat, matanya kosong. Nasi gorengmu. Enak, suaranya serak seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Tapi, kami masih lapar. Aku mundur. Tetapi, kamu belum habis makan. Dia mendekat, lebih dekat, sangat dekat. Sampai aku bisa melihat. Ada sesuatu di dalam matanya. Gelap, dalam, kosong. Kami tidak pernah kenyang. Aku berteriak, refleks, dan tanpa sadar aku menjatuhkan wajan. Suara keras itu menggema, dan dalam sekejap, semuanya hilang. Warungku kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada pelanggan, tidak ada pria tua, hanya aku dan bau. Nasi goreng yang mulai gosong, aku berdiri terpaku. Keringat dingin mengalir di tubuhku. Ini mimpi, tapi saat aku melihat meja-meja di depan, ada piring-piring kotor, ada sisa nasi, dan ada tanah basah menempel di kursi-kursi. Aku jatuh terduduk, tanganku gemetar. Ini bukan mimpi, ini nyata. Sejak malam itu, aku tahu satu hal, mereka akan kembali. Dan aku gak bisa menghentikannya. Karena setiap kali aku mencoba menutup warung, lampu selalu mati sendiri, dan dari kegelapan itu selalu terdengar suara, lebih banyak dari sebelumnya, berbisik, memanggil, meminta. Kami lapar. Dan sekarang, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jumlah mereka semakin banyak setiap malam. Aku mulai kehilangan kendali. Bukan cuma soal warung ini, tapi juga diriku sendiri. Setiap malam, jumlah mereka bertambah. Kursi yang dulu cukup untuk 5 orang, sekarang terasa selalu penuh, bahkan sampai ke pinggir jalan. Tapi anehnya, orang lain seperti tidak menyadarinya. Beberapa pelanggan manusia masih datang. Tapi mereka cepat pergi, selalu bilang hal yang sama. Mas, kok di sini dingin ya? Atau kayaknya rame, tapi kok sepi? Mereka tidak benar-benar melihat, tapi mereka merasakan. Dan aku melihat semuanya. Sudah 3 malam aku tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah-wajah itu. Pucat kosong dan lapar. Selalu lapar. Malam itu, aku mencoba sesuatu. Aku nekat. Saat jam menunjukkan hampir tengah malam dan mereka mulai berdatangan, aku sengaja berhenti memasak. Aku berdiri di depan wajan, diam, menunggu. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Mereka hanya duduk, menatapku, tanpa suara, tanpa gerakan. Lalu, satu persatu, mereka berdiri, serentak, seperti di komando. Kenapa berhenti? Suara. Itu muncul dari arah yang tidak jelas. Bukan satu orang, tapi banyak. Menumpuk bersamaan. Aku menelan ludah. Aku capek. Warung tutup. Sunyi beberapa detik. Yang terasa seperti sangat lama. Lalu salah satu dari mereka melangkah maju. Itu yang sering datang. Yang tidak pernah menghabiskan makanannya. Kami belum makan. Aku menggeleng. Besok saja. Dia berhenti tepat di depanku, dan kali ini, aku tidak bisa menghindari matanya, gelap, dalam, seperti lubang tanpa dasar. Kami tidak punya besok. Aku mundur, napasku tercekat. Aku
Aku tidak bisa terus begini. Suara lain muncul, lebih dekat, lebih banyak. Kami lapar, lampu warung tiba-tiba berkedip. Api di kompor mati sendiri dan suhu di sekitarku turun drastis, dingin, sangat dingin. Aku panik, aku menyalakan kompor lagi. Tanganku gemetar saat mulai menggoreng nasi. Sebentar, aku masak. Dan seketika, mereka kembali duduk, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhku. Ini bukan lagi soal takut. Ini tekanan, ancaman. Sejak malam itu aku tahu, aku tidak punya pilihan. Tapi masalahnya, bukan cuma itu. Keesokan paginya, aku bangun dengan tubuh lemas, sangat lemas, seperti tidak punya tenaga. Padahal aku tidak melakukan apa-apa selain memasak. Aku bercermin, dan aku kaget. Wajahku pucat, mataku cekung. Seperti orang sakit, aku mencoba makan, tapi tidak berselera. Semua makanan terasa hambar, tidak ada rasa. Aku mulai berpikir, jangan-jangan ada yang diambil dari aku. Malamnya, aku memperhatikan lebih detail saat memasak, dan saat itulah aku sadar, sesuatu yang membuat darahku dingin. Setiap kali aku mengaduk nasi goreng, tanganku terasa aneh, seperti kesemutan, lalu perih. Aku melihat tanganku, dan ada goresan kecil, tipis, mengeluarkan sedikit darah. Aku tidak ingat terluka, tapi darah itu menetes, masuk ke dalam wajan, bercampur dengan nasi goreng. Aku membeku. Ini, Dan yang lebih mengerikan, saat aku menyajikan makanan itu, mereka makan dengan lahap, lebih cepat dari biasanya, lebih agresif. Salah satu dari mereka menatapku. Untuk pertama kalinya, ada ekspresi di wajahnya. Senyum. Nah, ini baru terasa. Aku mundur. Jantungku seperti dihantam keras. Jadi selama ini, aku menatap wajan, menatap tanganku yang masih berdarah tipis. Mereka bukan makan nasi goreng. Suaraku pelan, hampir tidak terdengar. Mereka makan. Aku, tiba-tiba, suara tawa terdengar, pelan serak dari belakang. Aku tidak perlu menoleh. Aku tahu siapa itu. Sekarang kamu mulai mengerti. Pria tua itu. Aku berbalik. Bapak bohong. Ini bukan cuma soal dagangan. Dia tersenyum. Tidak pernah ada yang gratis. Apa yang Bapak lakukan ke aku? Dia mendekat, pelan, tak tenang. Aku hanya membuka jalan. Jalan untuk apa? Dia berhenti tepat di depanku, menatap mataku dalam-dalam. Untuk mereka, kembali merasa hidup. Aku menggeleng keras. Dengan mengorbankan aku, dia tersenyum lagi, lebih dingin dari sebelumnya. Kamu yang memilih bertahan saat warungmu mati. Aku terdiam. Sekarang, warungmu hidup. Dia menepuk bahuku, dan bisikan terakhirnya membuat tubuhku membeku. Tapi kamu, pelan-pelan, akan mati. Aku jatuh terduduk. Tubuhku lemas, pikiranku kacau, dan di belakangku, suara sendok kembali terdengar. Mereka makan dengan lahap, dengan suara yang menjijikkan, dan aku hanya bisa duduk, menyadari satu hal yang tidak bisa aku hindari. Setiap malam, aku memberi mereka makan dengan sesuatu yang bukan lagi sekadar makanan, tapi diriku sendiri. Aku mulai menghitung waktu, bukan hari, tapi malam. Karena setiap malam yang kulewati, rasanya seperti satu langkah lebih dekat ke sesuatu yang tidak bisa kuhentikan. Tubuhku semakin lemah. Setiap bangun pagi, rasanya seperti habis diperas. Bukan sekadar capek, tapi kosong. Seolah-olah ada bagian dari diriku yang benar-benar diambil. Dan aku tahu sekarang, itu bukan perasaan. Itu nyata. Tanganku semakin sering terluka. Awalnya cuma goresan kecil. Sekarang, kadang aku menemukan luka sayatan yang lebih dalam, tanpa aku tahu kapan itu terjadi, tanpa rasa sakit saat itu terjadi, tapi selalu berdarah dan selalu jatuh ke dalam wajan. Aku mencoba berhenti. Sungguh, malam itu aku nekat tidak membuka warung sama sekali. Aku menutup rapat gerobak, mematikan semua lampu, dan masuk ke dalam rumah kontrakan kecil di belakang warung. Aku duduk di pojok ruangan, menunggu. Awalnya sunyi, terlalu sunyi. Sampai akhirnya, suara itu datang. Tok, dot, tok, dot, tok, tok, ketukan di pintu. Pelan teratur, aku menahan napas, tidak bergerak. Raka, suara itu. Bukan satu orang, tapi banyak, berlapis. Seperti bisikan yang menumpuk jadi satu. Buka.
Aku menutup telinga, menggeleng keras. Tidak, tidak, aku tidak mau lagi. Tok dot tok dot tok lebih keras, lebih cepat. Kami lapar. Aku menjerit, menutup mata, berharap ini semua hilang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pintu itu bergetar. Aku melihatnya dengan jelas. Kayu pintu bergerak, seperti didorong dari luar. Padahal tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan, tidak ada siapa-siapa. Raka, suara itu sekarang tepat di telingaku. Padahal aku sendirian di dalam. Kamu tidak bisa lari. Aku membeku, perlahan aku membuka mata. Dan di depan pintu, muncul bayangan, banyak, tumpang tindih. Tidak jelas bentuknya, tapi mereka ada di sana. Dan saat itu juga, tanganku terasa panas, perih. Aku melihat ke bawah, dan luka baru terbuka, lebih dalam dari sebelumnya. Darah mulai mengalir, aku panik. Apalagi ini? Dan dari luar, suara itu berubah. Kalau kamu tidak memberi, kami akan mengambil. Aku tidak berpikir panjang lagi. Aku bangkit, lari keluar, membuka warung dengan tangan gemetar, menyalakan kompor, dan seketika semua suara berhenti. Aku berdiri di depan wajan, napas terengah-engah. Tanganku masih berdarah, dan seperti biasa. Mereka datang, satu persatu, duduk, menatapku, menunggu. Aku kalah, aku tidak bisa melawan. Malam itu aku memasak lagi, dengan tangan yang semakin lemah. Dengan tubuh yang hampir tidak kuat berdiri, tapi ada yang berbeda, sangat berbeda. Saat aku menyajikan nasi goreng, salah satu dari mereka tidak langsung makan, dia hanya menatapku, lama. Lalu dia berkata, "Kamu semakin tipis." Aku terdiam. "Maksudmu apa?" Dia menunjuk dadaku, yang di dalam semakin sedikit. Jantungku berdegup kencang. "Apa yang kalian ambil dari aku?" Dia tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum manusia, bukan kami. Aku menegang. Lalu siapa? Dia menoleh perlahan. Ke arah belakangku, aku ikut menoleh. Dan saat itu juga, darahku terasa membeku. Pria tua itu sudah berdiri di sana, lebih dekat dari sebelumnya, lebih jelas. Dan lebih menyeramkan, matanya tidak lagi seperti manusia, hitam, sepenuhnya hitam. "Bapak," suaraku hampir tidak keluar. Dia tersenyum. "Kamu sudah terikat sekarang." Aku mundur. "Terikat apa?" Dia mengangkat tangannya. Dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Dari tangannya, seperti ada benang. Tipis, gelap. Dan benang itu terhubung jeda ke arahku. Aku melihat ke tubuhku. Dan aku tidak bisa bernapas. Ada benang yang sama keluar dari tubuhku. Dari dada, dari tangan, dari leher, dan semuanya terhubung ke arah mereka. Para pelanggan itu, aku mencoba menariknya, tapi tidak. "Bisa, apa ini?" Pria tua itu tertawa pelan. "Itu ikatanmu dengan mereka." Aku menggeleng panik. "Lepaskan, lepaskan aku." "Tidak bisa." Dia mendekat. "Setiap malam kamu memberi mereka makan, dan setiap malam mereka mengambil bagian darimu." Aku terjatuh, tubuhku lemas. Kalau ini terus berlanjut, suaraku bergetar. Aku akan mati, kan? Dia diam sejenak, lalu, bukan mati biasa. Aku menatapnya dengan sisa keberanian yang kupunya. "Maksudmu?" Dia tersenyum, dan jawabannya adalah hal paling mengerikan yang pernah kudengar. "Kamu akan jadi salah satu dari mereka." Sunyi, total. Aku tidak bisa berpikir, tidak bisa bergerak, dan di belakangku, suara sendok kembali terdengar, lebih ramai, lebih banyak. Seolah-olah mereka sedang merayakan sesuatu. Dan saat itu aku sadar, mereka bukan cuma menunggu makan, mereka menunggu aku. Aku tidak punya banyak waktu. Sejak pria tua itu mengatakan aku akan jadi salah satu dari mereka, sesuatu di dalam diriku berubah. Bukan cuma rasa takut, tapi juga kesadaran bahwa ini semua tidak akan berhenti, kecuali ada yang diganti. Malam itu aku tidak langsung membuka warung. Aku duduk lama di bangku kayu, menatap wajan, menatap tanganku yang penuh luka kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku berpikir sesuatu yang seharusnya tidak kupikirkan. Kalau ada yang menggantikan aku langsung berdiri, menggeleng keras.
Tidak, aku tidak mungkin. Tapi suara lain di dalam kepalaku terus berbisik, kamu mau mati. Aku memejamkan mata. Napas berat, pikiranku kacau. Di luar, mereka sudah mulai datang. Aku bisa merasakannya. Bukan melihat, tapi merasakan. Seperti hawa dingin yang merayap masuk ke dalam tubuh. Aku membuka warung, dan seperti biasa, mereka sudah duduk, menunggu. Aku memasak dengan gerakan mekanis, tanpa semangat, tanpa rasa. Dan saat itulah, aku melihat seseorang berbeda. Seorang pria muda, sekitar umur 20-an, pakai jaket ojek online, wajahnya lelah, tapi hidup. Dia melihat sekeliling, sedikit bingung. Mas, ini warung nasi goreng ya? Aku terdiam. Sudah lama, aku tidak mendengar suara manusia yang normal di sini. Iya, suaraku pelan. Sepi banget ya, padahal tadi di Maps katanya rame. Aku menelan ludah. Sepi. Dia melihat sepi, padahal kursi-kursi itu penuh. Masak satu ya, dibungkus aja. Tanganku gemetar, aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, salah satu dari mereka bereaksi, salah satu pelanggan berdiri. Pelan menoleh ke arah pria itu, tapi pria itu tidak melihat. Mas, dia memanggilku lagi, aku tersentak. Iya, aku mulai memasak, tapi pikiranku tidak di wajan, tidak di nasi, tidak di api. Tapi pada satu hal, dia bisa jadi pengganti. Aku berhenti sejenak, tanganku gemetar. Tidak, ini salah. Tapi suara di kepalaku semakin jelas. Kalau bukan dia, kamu yang habis. Aku menggenggam spatula lebih erat. Napasku berat. Di belakangku, aku mendengar bisikan. Baru, ada yang baru. Hangat. Aku merinding. Mereka menyadari. Aku menoleh sedikit. Dan benar saja, semua kepala mereka sekarang menghadap ke arah pria itu. Walaupun mata mereka kosong, aku tahu mereka melihatnya. Aku kembali ke wajan. Keringat dingin menetes. Pria itu duduk santai, main HP. Tidak tahu apa-apa. Aku bisa melakukannya sekarang. Aku bisa menyajikan makanan itu. Makanan yang sudah tercampur dengan darahku. Dan kalau dia memakannya, aku menelan ludah. Dia akan terikat. Tanganku berhenti. Aku teringat sesuatu. Wajahku dulu. Saat warung ini sepi. Saat aku berharap ada pembeli. Saat aku putus asa, aku menatap pria itu lagi. Dia menguap kecil, masih tidak sadar. Aku dulu, seperti dia, tiba-tiba, suara keras terdengar. Brak! Aku kaget, menoleh. Salah satu pelanggan, membanting meja. Untuk pertama kalinya, mereka menunjukkan emosi. Kami lapar. Suara mereka bergema, lebih keras dari sebelumnya. Lampu berkedip api. Kompor membesar sendiri. Pria itu kaget. Mas, ini kenapa? Aku panik, aku tidak punya waktu lagi. Pilih, suara pria tua itu muncul lagi. Tepat di belakangku. Dia atau kamu? Aku berbalik, dia sudah di sana tersenyum. Setiap ikatan butuh pengganti. Aku menggertakkan gigi. Kalau tidak, dia menatapku dalam. Malam ini, mereka akan mengambil semuanya darimu. Aku menoleh ke arah mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda. Wajah mereka berubah, mulut mereka terbuka lebih lebar dari seharusnya. Gigi mereka gelap runcing. Dan dari dalam mulut itu, keluar bau busuk yang menusuk. Aku gemetar. Pria itu berdiri. Mas, gue bayar aja deh, gue pergi ya. Ini nggak bener. Dia mencoba pergi, tapi dia berhenti di depan warung. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Mas, pintunya... Aku tahu, dia sudah masuk. Dia tidak bisa keluar begitu saja. Aku menatap wajan, menatap nasi goreng yang sudah hampir matang. Tanganku berdarah lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Darah itu menetes, masuk ke dalam masakan. Aku menutup mata. Aku harus hidup. Tanganku bergerak, mengambil piring, menyajikan nasi goreng itu. Langkahku berat saat mendekat ke pria itu. Dia menatapku dengan wajah bingung. Mas, ini aman kan? Aku diam. Hanya satu langkah lagi. Dan semuanya akan berubah di belakangku. Suara mereka semakin keras. Berikan, berikan. Aku mengangkat piring itu. Tanganku gemetar hebat. Dan saat itulah aku melihat sesuatu. Di pantulan sendok, wajahku pucat kosong sama seperti mereka. Tanganku berhenti. Kalau aku lakukan ini, suaraku pelan. Aku
sama saja dengan mereka. Sunyi, aku menarik napas panjang dan aku menjatuhkan piring itu. Perang! Nasi goreng berserakan, semua langsung diam. Pria tua itu menatapku. Kamu memilih mati. Aku menatapnya balik. Dengan sisa keberanian yang ada, aku tidak akan jadi seperti kalian. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu mereka semua berdiri serentak. Dan kali ini aku tahu aku sudah membuat pilihan dan konsekuensinya akan datang sekarang. Aku sudah memilih dan sekarang aku harus menanggung akibatnya. Setelah piring itu jatuh dan pecah di lantai, tidak ada lagi suara, tidak ada bisikan, tidak ada kami lapar. Yang ada hanya diam. Sunyi yang terlalu sunyi. Aku berdiri kaku. Pria muda itu di belakangku masih kebingungan. Mas, ini apa sih? Gua nggak ngerti. Aku tidak menjawab karena aku tahu sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Pelan, sangat pelan, mereka mulai bergerak. Bukan seperti biasa, bukan duduk, bukan makan, tapi berdiri, menghadap ke arahku. Semua dot jumlah. Mereka jauh lebih banyak dari yang pernah kulihat, bahkan sampai ke pinggir jalan. Sampai ke kegelapan yang tidak bisa kulihat ujungnya. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Kulit mereka retak, seperti tanah kering. Mata mereka kosong, tapi dalam. Dan dari mulut mereka, keluar suara yang bukan lagi bisikan, tapi geraman. Aku sudah selesai. Kataku pelan, lebih ke diriku sendiri. Pria tua itu melangkah maju. Kamu menolak perjanjian, aku menatapnya. Dari awal, aku tidak pernah setuju. Dia tersenyum tipis, tapi kamu tetap menerima hasilnya. Aku tidak menjawab, karena dia benar. Warung ini ramai, aku bertahan, aku hidup, semua karena ini. Dan sekarang aku harus membayar. Mas, suara pria muda itu lagi, lebih panik. Gua nggak bisa keluar, pintunya nggak kebuka. Aku menoleh, dia mencoba mendorong udara. Kosong, tapi seperti ada dinding tak terlihat yang menahannya. Aku menutup mata, maaf. Aku tahu, dia terjebak karena aku. Sekarang, waktunya diambil, kata pria tua itu. Dan dalam sekejap, lampu mati, gelap total. Aku tidak bisa melihat apa-apa, tapi aku bisa mendengar. Langkah, banyak langkah, mendekat cepat, sangat cepat. Aku berteriak, refleks. Tapi sebelum mereka menyentuhku, aku merasakan sesuatu yang aneh, panas, di dada. Seperti ada yang terbakar dari dalam. Aku terjatuh, memegang dada. Apa ini? Suara pria tua itu terdengar lagi, lebih dekat. Lebih jelas. Setiap yang terikat punya inti. Aku mengerang rasa. Sakitnya luar biasa. Kalau inti itu hancur, aku terdiam, menahan napas. Semua ikatan akan putus. Mataku membelalak. Apa maksudmu? Dia tidak menjawab. Tapi, tiba-tiba aku mengerti. Aku melihat ke arah wajan. Walaupun gelap, entah bagaimana aku tahu itu di sana. Selama ini, semua berawal dari situ, dari makanan, dari darahku, dari ikatan itu. Kalau aku hancurkan, aku menelan ludah. Semua ini akan berhenti? Tawa kecil terdengar. Mungkin. Jawaban yang tidak pasti. Di belakangku, aku bisa merasakan mereka semakin dekat. Napas mereka, dingin, busuk. Aku tidak punya waktu. Aku merangkak ke arah kompor. Tanganku menyentuh wajan, masih hangat. Aku berdiri dengan sisa tenaga. Kalau ini satu-satunya cara, aku mengangkat wajan. Itu berat, sangat berat, seolah-olah ada yang menahannya. Jangan, suara mereka bersamaan. Enggan. Aku menggertakkan gigi. Selama ini, kalian makan aku. Air mataku jatuh. Sekarang, selesai. Dengan sisa tenaga, aku melempar wajan itu ke tanah. Brak! Suara logam menghantam lantai keras menggema. Dan dalam sekejap, semua berubah. Jeritan, bukan satu, tapi ratusan. Suara mereka, kesakitan, marah, putus asa. Aku menutup telinga. Tubuhku terasa ditarik dari segala arah. Benang-benang itu, aku bisa merasakannya. Putus, satu persatu. Sakitnya tak terbayangkan. Seperti ada yang mencabut sesuatu dari dalam diriku. Aku berteriak. Dan tiba-tiba, sunyi, lampu menyala. Aku tergeletak di lantai.
napas tersengal. Warung kosong, tidak ada mereka, tidak ada pria tua, hanya aku dan pria muda itu yang sekarang terduduk lemas di dekat pintu. Tadi dia tidak bisa melanjutkan, aku juga tidak. Aku melihat ke arah wajan penyok hitam dan untuk pertama kalinya tidak ada rasa dingin, tidak ada bisikan, tidak ada mereka. Aku tertawa kecil, lemah. Sudah, selesai. Tapi saat aku mencoba berdiri, tubuhku tidak merespon. Aku melihat tanganku, pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Dan perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang salah, sangat salah. Karena walaupun mereka sudah hilang, ada satu hal yang belum kembali diriku. Aku pikir semuanya sudah selesai, aku benar-benar percaya itu. Setelah wajan itu hancur, setelah jeritan mereka hilang, setelah warung ini kembali sunyi seperti dulu, aku pikir aku bebas. Tapi aku salah, sangat salah. Aku masih hidup. Itu yang pertama aku sadari. Aku tidak mati malam itu. Aku masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Tapi aku bukan lagi aku yang dulu. Beberapa hari setelah kejadian itu, warungku benar-benar sepi lagi. Tidak ada satupun pelanggan seperti dulu. Seperti saat aku hampir menyerah. Dan anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku hanya kosong. Pria muda itu, dia pergi pagi itu juga, tanpa banyak bicara. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia bahkan tidak berani menoleh ke arahku. Aku tidak menyalahkannya. Kalau aku di posisinya, mungkin aku juga akan lari sejauh mungkin. Hari pertama, aku masih mencoba hidup normal. Aku belanja bahan, aku masak untuk diriku sendiri. Aku makan, tapi tidak ada rasa. Hari kedua, aku mulai merasa lapar. Aneh, karena aku sudah makan, tapi tetap lapar. Hari ketiga, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar sesuatu. Bukan suara mereka, bukan bisikan, tapi suara dari dalam diriku sendiri. Lapar. Aku bangun dengan keringat dingin, memegang dada. Apa ini? Hari keempat. Aku tidak tahan lagi. Aku membuka warung lagi. Bukan karena ingin, tapi karena dorongan. Aku berdiri di depan wajan yang sudah penyok. Aku diam lama. Semua sudah selesai. Kataku pelan, tapi tanganku tetap bergerak. Aku menyalakan kompor. Aku mulai memasak tanpa sadar, tanpa alasan. Dan saat nasi goreng itu matang, aku menatapnya. Aromanya normal. Tapi saat aku mencoba mencicipi, aku langsung berhenti, hambar. Tidak ada rasa sama sekali. Aku menjatuhkan sendok, napasku berat. Kenapa? Dan saat itu juga, aku merasakan sesuatu dari belakang. Dingin, sangat dingin. Aku membeku. Perlahan aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu, aku tidak sendirian. Aku menatap kursi-kursi kosong itu, satu persatu. Dan tanpa alasan yang jelas, aku mengambil 2 piring. Aku menyajikan 2 porsi, satu untukku dan satu lagi untuk kursi kosong. Tanganku gemetar. Apa yang aku lakukan? Aku duduk, menatap piring di depanku. Beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu, sendok di piring, satunya bergerak, pelan, sangat pelan. Tanganku langsung dingin. Aku tidak berani melihat. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang makan di sana. Aku menunduk, napas tidak beraturan. Dan saat itu juga, aku merasakan sesuatu di dalam diriku. Hangat. Untuk pertama kalinya, sejak kejadian itu, aku perlahan mengangkat kepala. Piring di depanku masih utuh, tapi piring di seberang kosong. Aku menelan ludah, dan tanpa sadar, aku tersenyum kecil, bukan karena senang, tapi karena aku mengerti sekarang. Mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hanya tidak lagi membutuhkan banyak. Cukup satu aku dok malam. Itu, aku duduk sendirian di warung, dengan 2 piring di depanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Karena sekarang, aku bukan lagi yang memberi makan. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Dan warung ini tidak akan pernah benar-benar sepi lagi. Karena setiap malam akan selalu ada satu pelanggan yang tidak pernah terlihat dan satu penjual yang tidak pernah bisa pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kisah yang bisa kami bagikan malam ini di Pesugihan Berantai. Ingat, tidak semua yang terlihat menguntungkan benar-benar membawa keberkahan. Dan tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share,
agar lebih banyak kisah gelap yang bisa kami ungkap satu persatu. Dan sebelum kalian tidur malam ini, coba dengarkan baik-baik. Siapa tahu ada sesuatu yang juga sedang menunggu giliran di dekat kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.